Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada, kali ini saya Eki Novemberata kembali menjumpai Anda dalam program Siak Sehat. Di program Siak Sehat kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia, yaitu jantung koroner. Dan saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh seorang spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Tengku Raffian Kabupaten Siak, Dr. Abdul Karim. Dan tetaplah bersama saya di Siak Sehat. Ya, pemirsa Siak Sehat, seperti yang saya sampaikan tadi, pagi ini saya bersama dengan Dr. Abdul Karim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Tengku Raffian Kabupaten Siak. Halo Pak Dokter, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, bagaimana perkembangan penyakit jantung koroner saat ini, Pak, terutama di masa pandemi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siak TV memberikan kesempatan kepada kami Rumah Sakit Tengku Raffian, terutama di bagian penyakit dalam. Yaitu pas kebetulan pada ini kesempatan ini saya diberi kepercayaan pada Siak TV untuk menjelaskan tentang bagaimana penyakit jantung koroner di masa pandemi ini. Kita ketahui penyakit jantung koroner di masa sebelum pandemi sudah meningkat jumlahnya. Ditambah lagi dengan daerah pandemi ini jumlahnya tetap meningkat, tapi gejala klinisnya makin berat. Gejala klinis? Gejala klinis dan angka kematiannya makin berat. Karena selain dia kena penyakit jantung koroner, dijumpai juga penyakit koroner pandemi ini. Jadi penyakit jantung koroner dengan pandemi kena corona, maka gejala klinis yang diderita oleh penyakit tersebut makin berat sehingga angka kematiannya makin tinggi. Makin tinggi. Nah, sebenarnya penyakit jantung koroner ini penyakit apa sih, Pak? Penyakit jantung koroner ini adalah suatu penyakit jantung yang terjadi oleh karena adanya penyumbatan pembuluh darah jantung. Penyumbatan pembuluh darah jantung yang disebabkan oleh karena adanya kumpulan lemak. Kolesterol, kita ketahui bahwasanya induknya itu pertama kolesterol, sehingga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Dengan adanya penumpukan kolesterol, terbentuklah plak dan sumbatan darah di pembuluh darah jantung, sehingga jantung tidak dapat diberikan perdarahan, sehingga menyebabkan penyumbatan yang bisa parsial, sebagian bisa total penyumbatannya. Kita ketahui bahwasanya jantung ini perlu dapat makanan. Tetapi karena ada lemak di pembuluh darah ini, di macam ibarat selang. Selang, kita lihat selang. Kalau selang itu banyak kotoran-kotoran, maka aliran darah selang airnya akan terhambat. Begitu juga pembuluh darah ini. Akibat ada lemak, kolesterol, hipertensi dan DM, maka pembuluh darah ini tidak dapat aliran darah sehingga mati jaringan jantung di sini. Itulah. Tapi dia ada dua, ada yang sumbatannya parsial sebagian, dan ada yang total. Kalau total itulah yang meninggal tiba-tiba, yang mengancam nyawa. Total itu sumbatannya. Tapi kalau parsial tidak, dia cuma nyeri dada, sakit dada, sehingga menimbulkan rasa ketakutan. Itulah yang sering dijumpai orang yang angin duduk, kata orang kita sekarang. Sebenarnya bukan angin duduk, itu tidak ada istilah, cuma istilah awam aja. Jadi akibat penyumbatan yang sebagian ataupun total. Jadi pembuluh darah yang tersumbat ini bisa di jantung, bisa di otak. Kita lihat ini otak. Kalau di otak penyumbatan, itulah stroke. Jadi kalau dia nyumbat dia di otak, kolesterolnya nyumbat di otak, plaknya nyumbat di otak, terjadi stroke. Stroke iskemik maupun stroke hemorrhagic, yaitu stroke iskemik, stroke karena sumbatan atau karena total sumbatannya. Kalau total koma, pasiennya tidak sadar. Kalau sumbatannya sebagian, dia sadar tapi lumpuh sebelah. Nah, penyakit jantung koroner ini berkaitan dengan pola hidup atau seperti apa, Pak? Penyakit koroner ini dia berhubungan dengan pola hidup, terutama akibat dari masyarakat kita juga makan makanan konsumsi yang berlemak. Nah, sebenarnya misalnya terlalu banyak makan makanan yang berlemak, kolesterol itu ada pada telur, ya, daging yang berlemak. Nah, jadi pola hidup yang tidak dapat kita konsumsi dengan sebaiknya atau tidak
nggak imbalance. Oke. Dia Ya, tadi di awal Bapak mengatakan di masa sebelum masa pandemi cukup tinggi tingkat yang masyarakat kita yang terkena penyakit jantung koroner. Di masa pandemi gejala klinisnya yang semakin berat. Nah, kalau kita melihat kan di masa pandemi ini Pak, masyarakat kita berusaha untuk hidup sehat nih kembali. Ya kan? Ini berpengaruh tidak dengan tingkat penyebaran dari penyakit jantung koroner itu sendiri? Kalau masa pandemi ini, kalau kita hidup sehat, insya Allah angka insidennya akan berkurang. Ya. Dengan cara olahraga, konsumsi makanan yang kita atur, maka nanti prevalensinya atau insidennya akan berkurang. Kita ketahui bahwasanya pola hidup itu utama yang harus kita jaga. Selain pola makanan, olahraga, mengurangi stres, mengurangi penyakit bawaan, misalnya ada hipertensi, ada diabetes. Nah, ini kita jaga. Ini semuanya pola hidup. Jadi kalau kita bisa mengatasi ini, insya Allah angka dari kematian atau angka kesakitan, mortalitas rate ataupun angka kematian dan angka kesakitan akan bisa kita turuni dengan pola hidup yang baik. Oke. Nah, secara umum gejala yang disebabkan oleh jantung koroner ini seperti apa sih Pak? Gejala secara umum dia rasa nyeri dada. Nyeri dada. Nyeri dada terutama daerah sebelah kiri. Nyeri dada ini bisa sakit sampai menyerang ke lengan, ke bahu, dan bisa ke rahang. Sakitnya ini apakah nyeri atau kebas kah atau gimana tuh Pak? Terutama nyeri, seperti ditimpa oleh suatu benda. Nah, macam ditimpa, macam berat, macam batu tertimpa, nyerinya luar biasa. Lain sama kebas. Kalau kebas itu Tidak berasa. Tidak berasa itu pada pasien stroke, tetapi pada jantung koroner dia khas, nyerinya yang paling hebat sampai dari dada menjalar ke belakang, ke bahu dan ke tangan, lengan dan ke rahang. Itu yang gejala klinis yang paling sering. Yang utama lah. Jadi kalau sekiranya ada rasa nyeri, waspada. Kemungkinan jantung koroner. Jangan kita pikirkan ini angin duduk, jangan. Masyarakat kita selalu mengatakan dia angin duduk, padahal bukan. Inilah dia. Jadi kita kalau sekiranya sudah ada rasa nyeri yang hebat sampai menjalar ke belakang, apalagi usia di atas 60 tahun atau 50 tahun ke atas, udah itu diet yang kurang baik, makanya itu dia kemungkinan besarnya jantung koroner itu mengancam. Ya, selain nyeri dada tadi Pak, apalagi Pak gejala lain yang menyertai penyakit jantung koroner ini? Selain itu bisa disertai dengan gejala dispepsia, muntah, ada mual, sakit kepala, itu tambahan. Tapi yang utama nyeri dada yang hebat. Oke. Nah sekarang begini Pak, terkadang masyarakat kita dengan gejala-gejala penyakit yang mereka rasakan, mereka sering mengaitkan dengan penyakit lain gitu, sehingga mereka mengabaikan rasa sakit yang ada. Ini bagaimana pemahaman yang harus diberikan ke masyarakat kita? Nah, masyarakat kita perlu tahu bahwasanya kalau ada rasa sakit perut, terutama daerah hulu hati, hulu hati itu masyarakat selalu menghadap sakit mah. Kan mah, padahal tidak. Penyakit nyeri ulu hati itu adalah gejala klinis ataupun gejala dari penyakit jantung koroner. Yang mana pada pasien-pasien jantung koroner, kalau kami lakukan elektrokardiografi, pemeriksaan EKG, itu seringkali orang nyeri ulu hati dijumpai adanya iskemik, artinya adanya sumbatan di daerah inferior dari jantung. Jantung itu kan terbagi-bagi, ada bagian anterior, ada bagian inferior di bawah, ada bagian lateral. Nah, jadi bagian inferior itu adalah nyeri di ulu hati. Jadi dianggap masyarakat kita sering katanya apa? Sakit mah. Padahal bukan. Inilah jantung daerah bawah, inferior. Jadi kalau ada inferior itu bukan mah. Itu kemungkinan besar sakit jantung. Tapi ditambah dengan faktor risiko tadi. Ada diabetes, ada hipertensi, ada obes, gemuk, ada konsumsi ya kolesterol yang tinggi lah dia, ada hipertensi, itu curigalah ke situ. Jangan menganggap sepele bahwasanya itu adalah sakit mah, jangan. Ini anggap aja yang berat itu. Kemungkinan itu penyakit jantung stadium awal daripada inferior jantung, bagian bawah. Oke, nah sekarang gini Pak, kita juga kan di program SIAS ini memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Kadang sakit jantung, serangan jantung, jantung koroner ini berbeda, apakah ini hal yang sama? Penyakit jantung, serangan jantung
Kalau udah serangan berarti nanti kalau dibiarkan jadi penyakit jantung. Serangan itu awal. Serangannya misalnya serangan pertama. Serangan. Ini kita kan harus waspada. Serangan ini kemungkinan kita sudah kena penyakit jantung. Kalau kita nanti periksa laboratoriumnya, EKG-nya, kita periksa fototoraknya, nanti ketahuan penyakit kita. Jadi kalau sudah ada serangan jantung, pikirkan itu sudah kena penyakit jantung. Nah, jadi katanya kalau udah kena serangan, kemungkinan besar itu sudah kena. Kenapa? Kadang-kadang orang biasa-biasa saja kita lihat di seharian, tiba-tiba meninggal. Saya sering kali lihat, datang dia ke IGD, baru serangan pertama. Sudah sakit, serangan pertama, tiba-tiba kita periksa EKG-nya, laboratorium, ternyata sudah penyakit jantung, sudah lama, udah kronis. Tapi dia menimbul gejala awal serangan pertama. Jadi kalau udah ada serangan, kemungkinan besar udah kena dia penyakit jantung. Oke. Nah kemudian ini Pak, ini di flyer yang saya baca ada gejala sindrom koroner akut atau serangan jantung yang dirasakan seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas. Nah untuk dua hal ini, seperti sesak nafas itu kadang kan orang mengaitkan ini dengan penyakit asma atau gimana. Nah kadang kan pemahaman seperti ini Pak yang tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Gitu. Kalau penyakit jantung yang disebabkan karena sesak napas yang karena jantung, dia sesak napas, kemudian jantung berdebar-debar, ya. Sesak napas, jantung berdebar-debar. Sesak napas karena jantung, ini gejalanya nyeri dada yang hebat tadi. Oke. Ya. Tetapi kalau sesak napas karena paru-paru, karena bukan jantung, itu mungkin ada suara-suara mengik, yaitu suara wheezing, suara ya, nafasnya berbunyi. Nah, nafasnya berbunyi. Nah, itu ke paru. Berarti paru-paru yang terlibat. Tapi kalau tidak ada suara wheezing, suara mengik, suara yang macam suara tikus mencicit, nah itu berarti ke jantung kalau tidak ada suara itu. Tapi kalau ada suara itu kemungkinan paru. Saya bedakannya. Sudah itu kalau jantung ini gejala yang khas, kalau dia beraktivitas sesak. Naik tangga sesak. Ketika beraktivitas sesak. Sesak. Nah, sesak berat. Kalau dia paru-paru, kalau udara dingin, cuaca dingin, timbul sesak. Nah, jadi debu, menghirup debu, sesak, nah, itu paru-paru. Tapi kalau dengan aktivitas dia sesak, besar kemungkinan itu udah jantung. Oke. Nah, sekarang ketika masyarakat sudah mengetahui gejala klinis tentang penyakit koroner, kapan mereka harus ke dokter atau ke rumah sakit? Tapi Bapak jangan jawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa masih di program Siak Sehat bersama Dr. Abdul Karim dari Rumah Sakit Tengku Rafean Kabupaten Siak, spesialis penyakit dalam. Pak Karim, tadi sebelum kita jeda, ketika masyarakat kita sudah merasakan gejala klinis, kapan mereka harus ke rumah sakit atau menjumpai dokter untuk melakukan pemeriksaan? Karena ada kecenderungan Pak, masyarakat kita untuk mengabaikan rasa sakit, ketika sudah parah, baru mereka ke rumah sakit. Kalau sekiranya masyarakat kita ada timbul gejala klinis, artinya rasa nyeri, dia ada gejala. Misalnya dia itu berapa usianya? Tergantung usia, karena penyakit jantung koroner ini pada umumnya di usia antara umur 60 sampai 70. Ada yang 50 sampai 60. Kalau usianya itu antara 50 sampai 70 atau 50 sampai 60, ada rasa nyeri dada, rasa terbakar, rasa nyeri aja, dada terbakar, rasa nyeri ulu hati sampai ke belakang, sampai ke rahang, ataupun nggak pun semua, kadang-kadang nggak lengkap, ada nyeri dada aja atau nyeri ulu hati, dia ada hipertensi, kadang-kadang ada penyakit penyerta, dia kadang-kadang tidak sendiri. Jadi ada nyeri dada, ada nyeri ulu hati, penyakit penyerta, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ya kan? Nah, dia bisa langsung ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, untuk sebagai medical check up. Medical check up yang biasa saja, tak usah dulu lengkap kali, karena nanti kalau lengkap kan terlalu banyak pemeriksaan. Cukup pemeriksaan cardiac engine jantung atau EKG, elektrokardiografi ke dokter. Nah, boleh ke dokter umum dulu, ke dokter general GP, di dokter umum, nanti dokter umum akan mengkonsulkan ke penyakit dalam atau ke penyakit ke dokter jantung akan dia konsulkan. Jadi kalau sudah ada
rasa nyeri di dada, terbakar, nyeri hati, disertai ada hipertensi, diabetes, perokok. Nah, perokok jangan lupa, orang merokok itu prevalensinya paling banyak. Dengan hiperlipidemi, kelebihan kolesterol. Nah, jadi kadang-kadang kita kan sering periksa kolesterol, ada hipertensi. Nah, ini udah bisa curiga. Itu aja dua aja faktornya. Indikasinya udah bisa. Ada perokok, ada hipertensi, ada konsumsi makanan yang mengandung apa nih? Yang makanan sekarang yang populer sekarang apa nih? Makanan food ini. Fast food. Fast food ini, udah. Junk food ini, itu faktor risiko juga. Dia mengandung kolesterol tinggi. Jadi kalau ada itu, ada nyeri dada, ada usia, udah itu ada hipertensi, periksa. Yang penting jangan diabaikan ya. Jangan diabaikan. Nah, ini dari penyakit jantung koroner, bagian-bagian mana saja sih Pak yang diserang sebenarnya Pak? Sebenarnya perlu kita lihat gambar di sini. Kita lihat. Ini penyakit jantung koroner ini sebenarnya pembuluh darah kita itu ibarat macam selang. Selang itu kalau sekiranya normalnya dia lebar. Lubangnya itu lebar Pak. Lebar, besar. Tetapi kalau sekiranya terjadi penyumbatan, dia akan menyempit. Gambar yang lebar bisa kita lihat dari pembuluh darahnya yang besar ini, lumennya besar gini Pak, kalau sekiranya normal, luas. Di sini ada nampak lumennya besar kalau pembuluh darah itu normal. Tetapi kalau sekiranya punya ada plak ataupun kolesterol, dia jadi sempit, tersumbat di sini, sehingga aliran darah tidak lancar. Tidak lancar, terutama daerah jantung. Karena jantung kita ini kan diperdarai oleh banyak pembuluh darah. Jadi kalau ada sumbatan, tentu ini tidak dapat makanan. Akibat tidak ada makanan, nekrosis, mati jaringan jantung nih. Kalau nggak ada darah masuk kemari, mati ini. Itulah kalau sumbatannya total, mati tiba-tiba, sudden death namanya, meninggal tiba-tiba. Tapi kalau tidak total, parsial, sebagian tersumbat, ya nyeri dada yang hebat. Nah, jadi selain jantung, dia bisa menyerang otak. Tersumbat ini nampak pembuluh darah otak yang tersumbat, yang merah, tersumbat otak. Kalau sumbatnya total, stroke hemorragik, perdarahan, koma pasiennya. Tetapi kalau sumbatan sebagian, dia stroke tapi iskemik, stroke-nya sumbatannya sebagian, sadar tapi lumpuh. Nah, ini stroke. Bisa juga ke kaki sumbatannya, kolesterol tinggi nih. Kalau ke kaki, itulah terjadi yang Bapak bilang tadi, neuritis, kebas. Jadi kalau ada kebas-kebas, pikirkan kolesterol tinggi. Nah, ke kaki. Kalau dibiarkan, bisa kaki ini terjadi pembusukan kakinya, karena nggak dapat darah ke kaki. Selain ke kaki, kemana? Banyak macam-macam juga. Bisa kita lihat. Bisa ke gaster, ke lambung, kemana lagi? Ke otak, kemana serangannya? Banyak macam-macam serangan ini yang bisa terlibat, yang banyak komplikasi. Nah, jadi oleh karena itu, usaha kita konsumsi makanan tadi Pak, kadar lemak harus kita turunkan, itu mutlak. Olahraga yang mutlak. Tapi olahraga sekarang, olahraganya dia dalam 1 minggu 5 kali yang dianjurkan WHO. Dan kalau bisa Pak 15, dia dianjurkan 30 sampai 60 menit per hari. Olahraganya kalau bisa memakai otot-otot yang besar. Misalnya apa? Otot dada, otot paha. Ya, otot dada, otot paha. Udah, kemudian apa olahraganya itu? Renang. Nanti otot dada. Olahraga lari atau jalan atau naik sepeda, itu otot ini. Kalau sekiranya dia olahraganya di bawah itu belum dikatakan olahraga. Artinya belum pecah kalori, belum pecah lemak. Kalau dia kurang dari 30 menit per hari. Dalam 1 minggu 5 kali. Itulah keuntungan Islam ini. Hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya kita disuruh puasa Senin Kamis. Kalau di Islam seminggu bisa penuh dalam 1 minggu tuh. 5 hari olahraga, 2 hari puasa. Tapi kalau WHO orang Amerika, dia 5 kali seminggu Pak, untuk mengurangi kadar lemak yang tinggi dalam darah, biar dibakar nih karbohidrat nih. Karbohidrat dibakar, lemak dibakar, sehingga tidak
terjadi penumpukan di dalam darah. Nah, kelebihan orang Islam, kita agama Islam, bahwasanya puasa Senin Kamis, jadi seminggu. Jadi kadar lemak, karbohidrat itu tidak numpuk, pecah dari bikin. Karena orang puasa energi diambil dari lemak, dari karbohidrat dipecah. Orang puasa itu dipecah karbohidratnya, lemaknya, sehingga tidak terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah. Nah, jadi kelebihan di apa itu hadis Rasulullah itu, kita kan dianjurkan juga untuk puasa sunat itu yang Senin Kamis. Jadi kita penuh dalam seminggu. Kalau orang luar negeri internasional seminggu 5 kali. Nah kemudian Pak, untuk pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien yang terserang atau terkena jantung koroner ini seperti apa Pak? Kalau sekiranya dia ada terserang nyeri dada, langsung kalau bisa jangan tunggu-tunggu di rumah, bawa langsung ke IGD. Karena dia memerlukan waktu. Kalau lama, ini meninggal tiba-tiba. Maka kalau kena serangan, nyeri dada bawa ke IGD. Nanti di IGD akan diperiksa oleh dokter. Pertama diperiksa vital sign-nya, tensinya, status nadinya, segala macam. Kemudian diperiksalah elektrokardiografi, alat pacu jantungnya, EKG-nya. Setelah periksa jantung, kita periksa enzimnya, enzim jantung. Artinya orang yang penyakit jantung koroner yang akut koroner syndrome itu, enzim jantungnya tinggi, naik kadarnya, LDH-nya, troponinnya, ada kadar jantung. Itu aja kita periksa kadar jantung, periksa tekanan darah, periksa EKG. Nah, kalau alatnya lengkap tepat, periksa yang paling penting lagi kateterisasi. Kateterisasi untuk bisa menilai berapa persen sumbatan yang terjadi. Nah, dia persennya di sini, dari sini kita ketahui kalau dia sumbatan terjadi 90%, 80%, tapi tiga aliran. Ini kan ada banyak aliran Pak. Ini kan ibarat selang. Kalau sumbatannya ada 1, 2, 3, ada 3 tempat, ya, 3 tempat 90% sumbatannya. Ini harus operasi jantung atau pasang stent, pasang alat stent, artinya dilebarkan pembuluh darah. Tapi dengan pemeriksaan kateterisasi, namanya CAT dibilang orang sekarang. Semua pemeriksaan ini bisa dilakukan di RSUD Siak? Bisa kecuali kateterisasi. Kalau kateterisasi nggak bisa, kami kirim ke Pekanbaru, ke dokter jantung. Tapi kalau yang lain bisa Pak, kardiak enzimnya, EKG-nya, treadmill-nya, itu bisa semua di sini periksa. Cuma satu yang belum, kateterisasi aja. Itu harus di Pekanbaru. Ya. Kemudian begini Pak, ketika masyarakat kita sudah mengetahui bahwanya penyakit jantung koroner ini juga merupakan penyebab kematian yang besar, apa sih yang harus mereka lakukan? Bagaimana pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan? Kalau sudah memang kita sudah ketahui bahwa penyakit jantung koroner ini kan kita tahu Pak, penduduk kita ini jumlahnya kan penduduk Siak ini 457.000 jiwa tahun 2000. Jadi kami lihat angka penyakit yang menderita jantung koroner ini yang memeriksakan diri lah ya. Kan ada yang tak mau meriksa, ada banyak yang tak meriksa Pak. Jadi yang ngasih 0,2%. Jadi dapat kami sekitar 915 orang dalam 457.000 penduduk Siak. Jadi yang dapat kami data, yang datang ke Siak yang menderita penyakit jantung koroner cuma 915 orang. Nah, itu datanya. Jadi kalau memang sudah kayak gitu, maka pencegahannya yang paling pertama yang harus dijaga, pertama dietnya lah, konsumsi makanan. Ya, makanan yang harus kita jaga seimbang makanannya, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya harus diatur. Kemudian olahraga teratur yang saya bilang tadi, seminggu 5 kali dan biasanya 30 sampai 60 menit. Kalau bisa menggunakan otot-otot besar seperti otot dada, otot paha, jangan otot yang kecil, dan frekuensinya ritmenya teratur. Ya, jangan misalnya hari ini olahraga, besok tidak, olahraga, besok tidak, tak bisa itu Pak. Itu nggak teratur. Pokoknya seminggu 5 kali lah. Selama setengah jam atau sampai 1 jam. Nah, jadi pecah tuh karbohidrat tuh, pecah itu lemak itu. Kemudian rokok, hindari kalau bisa rokok. Alkohol, hindari.
Alkohol hindari, rokok itu alkohol, rokok itu faktor risiko paling besar jantung koroner. Sudah diterangkan juga itu sebenarnya dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah, Pak. Itu saya bacakan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru. Hai orang yang beriman, hindarilah kepada kamu khamar. Alkohol sudah dilarang dalam agama sebenarnya. Jadi di kesehatan alkohol nomor satu pula. Udah dilarang sebenarnya. Kalau kita ikuti aturan agama, insya Allah penyakit-penyakit ini terhindar, Pak, sebenarnya. Jadi rokok apa tadi? Alkohol. Rokok hindari. Makanan itu telur, makanan siap saji tadi kurangi. Berarti harus kembali ke pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Oke, baik Bapak. Terakhir sebelum kita closing, saya minta statement singkat saja mengenai jantung koroner, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat kita. Kita ketahui bahwasanya masyarakat kita di Siak ini, bahwasanya kita tahu makanan di Siak ini lezat banyak, Pak. Paling enak, lemak-lemak saya tengok di pasar-pasar, semuanya konsumsinya kadar lemaknya, kadar kolesterol tinggi semua, memang enak. Cuma kita harus tahan diri, harus tahan waspada diri. Kalaupun kepingin kita makan silakan, tapi batasi. Kemudian banyak mengkonsumsi, kalau bisa mengkonsumsi sayur-sayuran. Perbanyak sayur-sayuran. Sayur-sayuran katanya yang paling baik adalah sayur-sayuran yang mengandung 7 warna. 7 warna, warnanya carilah yang sayur-sayuran 7 warna. Misal warna hijau, warna merah. Hijau apa? Misalnya daun ubi ya, bayam yang hijau. Yang merah apa? Cari pokoknya 7 warna kata Pak. Itu paling bagus karena antioksidannya beda-beda. Masing-masing punya. Kemudian buah itu kalau bisa 7 macam buah yang warna berbeda. Misalnya jeruk warna hijau, merah cari warna merah, putih. 7 macam warna dari buah-buahan kalau bisa, karena antioksidannya paling bagus. Karena antioksidan itu termasuk bisa mencegah radikal bebas yang ada dalam tubuh. Jadi kalau karena itu pertama pola hidup yang sehat kita jaga dengan mengkonsumsi makanan sehat, sayur-sayuran, ya, hindari kolesterol tinggi, kemudian olahraga yang teratur, Pak ya. Hindari rokok kalau bisa stop, kalau nggak bisa kurangi. Sudah itu alkohol hindari, ya. Itulah Pak yang paling penting dijaga. Baik, terima kasih Pak Karim untuk waktunya bersama kami di Siak Sehat. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami di program Siak Sehat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Siak yang sehat. Saya Eki Nova Mirata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.